Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Kronika, kita berjumpa lagi pada podcast hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama dengan seorang dokter spesialis anak, kanker anak ya. Di sini telah hadir Dr. Edi Setiawan Tehuteru, spesialis anak kanker MHA. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu Eva. Gimana kabarnya dok? Luar biasa. Wow, ini rekan Kronika ini Dr. Edi ini berasal dari Jakarta dan sedang ada kegiatan penyuluhan edukasi kanker anak di Banda Aceh yang kemarin baru saja dilakukan bersama dengan Nazismu dan pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil ilmu beliau ya, mengingat pada bulan September ini kita akan menyambut bulan kesadaran kanker pada anak. Nah, ini boleh dijelaskan nggak dok, ini kita bicara soal kanker pada anak, ini apa yang perlu kita waspadai atau kita kenali dok? Ya, pertama ya terima kasih atas kesempatan ini. Jadi kita bisa menyebarluaskan informasi tentang kanker anak khususnya kepada masyarakat di Aceh ya seperti itu. Dan ya benar bahwa September itu minggu depan ya. Iya betul itu dok, sudah tinggal bulan berapa hari lagi. Kewaspadaan kanker anak. Kita memang satu bulan itu direncanakan akan melakukan suatu ya bisa dibilang gerakan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang adanya kanker anak. Jadi di sini sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa kanker itu tidak hanya terjadi pada dewasa, tapi anak-anak juga bisa terkena kanker, ya. Dan dikatakan memang di beberapa literatur bahwa kanker anak itu sebetulnya secara persentase nggak banyak, dikatakan 1-2% dari kanker secara keseluruhan. Tapi di Indonesia, kanker pada anak itu 1-2%-nya itu 5.000 setahun itu terjadi terjadi kasus kanker anak yang baru setiap tahun ini sekitar 5.000, bahkan data dari tempat lain itu bahkan 11.000 setahunnya. Ya, jadi makanya guru saya selalu katakan tolong jangan lihat persennya, lihat jumlah realnya, dan itu bukan angka yang sedikit yang harus kita tangani. Artinya ada itu yang di permukaan ya dok ya, yang di bawahnya itu masih belum terdata ya dok ya? Betul, ya karena kunci untuk bisa mendapatkan anak-anak yang terkena kanker ini adalah bagaimana kita khususnya orang tua mewaspadai gejala-gejala tersebut ya. Sebab kadang-kadang ya orang tua menganggap bahwa oh ini nggak apa-apa, ternyata itu kanker. Jadi itu makanya kenapa kami datang ke Banda Aceh ini salah satunya untuk meningkatkan kesadaran dari anggota masyarakat awam ya, khususnya orang tua, guru sekolah, yaitu untuk mewaspadai gejala kanker pada anak. Supaya apa? Supaya kalau memang anak-anak ini istilahnya diizinkan oleh Tuhan untuk terkena kanker, mereka ditemukan pada kondisi stadium yang masih awal. Dengan harapan, ya itu tadi ya, kalau ditemukan pada kondisi stadium awal, tentu kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar dibanding kalau ditemukan pada kondisi atau stadium yang sudah lanjut. Nah ini dok, menarik ya dok, apa yang paling banyak dok diderita oleh anak, terutama di Indonesia ini kanker pada anaknya itu apa yang paling banyak diderita dok? Jadi dari sekian banyak jenis kanker pada anak, kanker pada anak itu yang paling banyak dijumpai adalah kanker darah atau leukemia. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya, hampir di semua negara menunjukkan bahwa kanker yang paling banyak dijumpai pada anak adalah leukemia atau kanker darah. Itu gimana dok mengenali bahwa anak ini terkena kanker darah atau leukemia ini dok? Gejala yang harus diwaspadai oleh orang tua maupun guru maupun ya bahkan dokter-dokter di garda terdepan dalam hal ini teman-teman sejawat di puskesmas ya, yaitu gejala yang pertama adalah pucat. Ya, kalau kita lihat anaknya pucat, lalu mengalami demam, tapi demamnya nih kalau saya bilang agak lucu. Kenapa? Karena biasanya kalau demam berobat, kasih obat, sembuh. Ya, tapi ini apa yang terjadi? Berobat, kasih obat, sembuh, 3 hari kamu lagi. 3 hari kamu lagi, ya. Jadi nggak sembuh-sembuh seperti itu. Nah, itu kita harus curiga kemungkinan anak ini terkena kanker. Dan gejala yang ketiga adalah pendarahan. Jadi biasanya mungkin anaknya nggak mimisan, loh ini kok tiba-tiba jadi sering mimisan. Atau kulitnya ada bintik-bintik merah seperti demam berdarah, ya. Nah, 3 hal inilah yang harus kita waspadai supaya orang tua mau membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk segera ditelusuri lebih dalam apakah benar ini suatu leukemia atau bukan. Ya, jadi
Gejala ini belum tentu kanker, makanya saya selalu bilang oke. konfirmasi, makanya datanglah ke dokter. Makanya saya selalu bilang dan selalu diajarkan bicara tentang kanker, mendingan kita pikirkan itu hal yang jelek dulu gitu loh, daripada hal yang kita pikirkan itu bagus ternyata jelek, itu lebih sakit itu, itu jatuhnya ya, seperti itu. Jadi ya itulah yang harus kita waspadai berkaitan dengan kanker darah. Oke, tadi banyak gejala yang sama ya dok ya, artinya memang ini edukasi untuk orang tua ya. Seperti saya juga kan juga memiliki anak dok, itu kan juga harus banyak melakukan edukasi-edukasi ya. Betul. Jadi sudah banyak melakukan di mana saja nih dok edukasinya dok? Ya edukasi ini tentunya saya bersama dengan Yayasan Anyo Indonesia ya. Jadi Yayasan Anyo Indonesia saat ini mempunyai program, salah satunya adalah edukasi terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi dari 38 provinsi ini kalau nggak salah sudah 33 provinsi didatangi, dan tentunya ya kita mencoba untuk Aceh ini kalau nggak salah udah ketiga kalinya kami hadir ke sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga tenaga kesehatan. Ya. Jadi ya tentunya ini suatu program yang tidak bisa berhenti di satu titik, tapi kita harus terus melakukan program ini ya supaya apa? Supaya ya itu tadi angka kesintasan anak-anak yang terkena kanker ini di Indonesia masih sekitar 20%. Seperti itu. Ya itu masih amat sangat sedikit sekali. Ya salah satunya apa ya? Salah satunya karena orang tua mungkin terlambat untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan, sehingga datang ke kami udah stadium 4. Nah, kita tahu stadium 4 udah ya itu kalau stadium 4 ya itu sekitar kemungkinan sembuhnya ya tinggal 20% itu tadi ya. Dan kebanyakan yang saya tahu stadium 4 sih biasanya tidak sembuh seperti itu ya, tapi jadi meninggal seperti itu, dan tentunya itu bukan itu yang kita harapkan. Jadi dengan kita mewaspadai gejala kanker pada anak ini, diharapkan kalau seperti saya bilang, kalau Tuhan izinkan mereka terkena, mereka ditemukan pada kondisi yang masih awal seperti itu. Menarik nih dok tadi kesintasan kita ya, angka kesintasan kita yang masih cukup rendah ya. 20 to 60 ya dok? Ya, itu program WHO itu ada bahwa di tahun 2030 diharapkan negara-negara yang kesintasannya masih 20% itu dapat ditingkatkan hingga 60%. Tapi kita mesti ingat bahwa 2030 tinggal 5 tahun lagi. Ya, jadi artinya kita harus bekerja keras untuk menjawab tantangan yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia tersebut. Jadi bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi tetap harus dikerjakan. Demikian. Luar biasa. Berdampaknya ini tadi karena sudah keliling hampir ke seluruh wilayah di Indonesia itu terasa nggak dok menuju 60% tadi itu? Iya, kita mesti melihat hasil akhirnya nanti di 2030, karena sekarang kita di anak itu ada suatu badan yang namanya IPCAR. IPCAR itu singkatan dari Indonesian Pediatric Cancer Registry. Jadi kelompok ini yang melakukan registrasi tentang jumlah kanker anak di Indonesia. Jadi rumah sakit di Indonesia yang menangani anak dengan kanker, mereka akan laporkan dan kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa ya. Karena itu bukan suatu proses yang langsung dapat diketahui soalnya. Betul. Karena kalau seorang anak terkena kanker, diobati, setelah selesai berobat, itu makanya saya selalu bilang kalau selesai berobat saya nggak salam keluarganya mengatakan bahwa selamat sudah sembuh, tapi selamat sudah selesai menjalani pengobatan. Nah, kapan kita nyatakan mereka sembuh? Nah, itu adalah 5 tahun setelah mereka berhenti kemoterapi atau tindakan pengobatan yang dilakukan. Ya, kenapa? Karena dalam 5 tahun itu masih ada kemungkinan untuk terjadi kekambuhan. Makanya kalau dalam 5 tahun tidak ada kekambuhan, nah barulah saya salam mereka selamat sudah sembuh. Nah, itu untuk bisa memperoleh kesintasan itu ya harus menunggu hingga 5 tahun setelah pengobatan selesai. Menunggu 5 tahun itu apa dok yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih? Yang jelas selama 5 tahun ini dan keluarga. Mereka kontrol aja. Mereka kontrol ke poliklinik, rumah sakit, kemudian kita periksa darahnya, melihat apakah ada gejala-gejala kekambuhan atau tidak. Kalau tidak ya pulang. Seperti itu, dan itu ada waktunya. Jadi tahun pertama itu biasanya tiap bulan, karena biasanya kekambuhan itu paling banyak terjadi pada tahun-tahun pertama. Kalau tahun kedua itu kontrol ke
polinya udah tinggal 2-3 kali, 2-3 bulan sekali. Tahun ketiga 4 bulan sekali, tahun keempat 6 bulan sekali, tahun terakhir setahun sekali. Ya, kenapa? Karena makin ke sana kemungkinan untuk kambuhnya makin kecil, makanya makin jarang pemeriksaannya. Nah, setelah 5 tahun memang nggak ada kambuhan, nah itulah baru saya nyatakan bahwa anak ini sudah sembuh. Secara kasuistik nih dok, bagaimana di tahun pertama itu, tadi kan dokter bilang tergantung ya ada kekambuhan. Ya. Itu penyebabnya apa ya dok kalau boleh tahu? Maksudnya apakah kita kan sebagai orang tua paling pantang makan gitu kan dok? Atau apa ya, dia memantang gitu, ada pantangan atau gimana sih dok? Ada juga sih. Nah itu kan Makanya kita harus kembali kepada 3 fakta dasar kanker anak. Yaitu fakta dasar tentang kanker anak yang pertama adalah penyebab kanker kita nggak ketahui. Penyebab kanker pada anak kita nggak tahu. Bukan genetik ya dok ya? Bukan genetik juga. Hanya yang tadi retinoblastoma aja ya? Iya, jadi dari sekian banyak jenis kanker pada anak tuh hanya baru satu yang dapat diketahui bahwa itu keturunan, itu kanker bola mata atau retinoblastoma. Ya, seperti itu. Selebihnya kita nggak tahu. Dan penyebabnya apa? Kita juga nggak tahu. Tapi diduga itu merupakan interaksi dari 4 faktor katanya. Jadi faktor apa saja? Ya faktor genetik, faktor kimiawi, faktor infeksi, dan faktor radiasi. Jadi interaksi, jadi bukan penyebab tunggal ya, seperti itu. Ya, itu fakta dasar pertama, yaitu penyebab nggak diketahui. Yang kedua, nggak bisa dicegah. Jadi berbeda dengan kanker pada dewasa. Kalau dewasa nggak mau kena kanker paru, ya jangan merokok. Nggak mau kena kanker usus besar, jangan makan sayur dari kecil. Jangan sampai nggak makan sayur, seperti itu. Nah kalau kanker pada anak kita nggak bisa cegah. Sehebat apapun orang tua menjaga anaknya, membuat anaknya, ya istilahnya membuat pola hidup yang baik, tapi saya selalu bilang kalau Tuhan bilang kena kanker lah kau, ya kena lah dia, seperti itu. Itu beda aja. Tapi walaupun kita tidak bisa mencegah kanker pada anak, kita tetap ajarkan pola hidup yang baik kepada anak-anak ini sejak kecil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pada saat mereka dewasa, mereka bisa terhindar dari kanker-kanker yang timbul pada dewasa. Jadi bukan untuk mencegah pada masa kanak-kanak. Tapi untuk seperti itu. Tapi pada saat nanti dia dewasa. Nah, fakta ketiga adalah dari sekian banyak jenis kanker pada anak itu hanya baru satu yang kita lakukan, yang dapat dilakukan deteksi dini, itu kanker bola mata juga. Jadi kalau saya bilang kanker bola mata itu atau retinoblastoma itu pada anak agak istimewa. Kenapa? Karena dapat diturunkan secara genetik dan yang kedua hanya satu-satunya yang jenis kanker pada anak yang dapat dideteksi secara dini. Itu mengapa kalau kita kasih judul-judul seminar atau apa istilahnya pembicaraan tentang kanker anak, kita nggak pernah bilang deteksi dini kanker pada anak. Sebab kalau kita bilang deteksi dini kanker pada anak, kita hanya akan membahas satu jenis kanker itu saja, ya kan? Sementara kanker pada anak kan nggak bisa dideteksi ya? Ya, jenisnya banyak. Jadi makanya istilah di anak itu adalah lebih mewaspadai gejala dini kanker pada anak. Nah dok, pengalaman dokter nih, bagaimana membangun support atau semangat pada anak nih dok? Kadang-kadang kan kita saja orang tua mendengar maaf vonis misalnya gitu ya, terkena kanker itu kan membuat kita down gitu, apalagi nih anak dok. Maksudnya ada hak-hak anak yang dia harus tetap sekolah kan dok, harus tetap bermain, ngaji gitu-gitu. Itu biasanya apa sih dok pengalaman dokter nih, dokter yang seru kan, dokter Edi nih. Itu bagaimana memberikan support dan dukungan ya kepada anak maupun kepada keluarganya nih? Ya, kita mesti realistis bahwa pengobatan kanker itu tidak hanya 1-2 hari. Betul, ya, panjang ya dok. Untuk leukemia aja protokolnya itu memakan waktu 2 tahun. Ya, selama 2 tahun anak ini akan bersama-sama dengan kita bolak-balik masuk rumah sakit. Ya, nah tentunya kita harus mendukung suasana hati anak ini. Betul. Supaya mereka selama 2 tahun bisa merasa bahwa mereka ke rumah sakit itu bukan kayak suatu beban, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu makanya kenapa saya menciptakan konsep di rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu konsep bangsal yang bersahabat. Bagaimana tuh dok? Jadi the friendly ward, seperti itu, bangsal yang bersahabat. Bangsal yang bersahabat ini mempunyai moto. Motonya adalah no pain, no scare. Jadi nggak boleh anak tuh nggak boleh takut, nggak boleh takut terhadap dokter dan perawatnya atau siapapun yang ada di rumah sakit, dan tidak boleh merasakan nyeri. Karena kita tahu anak-anak itu sangat amat takut dengan nyeri. Betul. Nah, sementara anak-anak ini dia harus
Tiap minggu pasti dia harus ambil darah, Oke. dia harus dipasang infus, Oke. cabut infus lagi, minggu depan ambil darah lagi, ya. Oke. Nah, makanya kita bersyukur saat ini ada obat-obatan anestesi yang bersifat topikal yang bisa kita aplikasikan di kulit mereka setengah jam paling tidak sebelum mereka disuntik atau dipasang darah infus tadi. gitu ya. Dan akhirnya mereka sadar bahwa oh, kalau ternyata aku dirawat di rumah sakit, ternyata walaupun aku disuntik, tapi aku nggak merasa sakit seperti itu nggak sakit ya, Dok ya? Itu nggak sakit sama sekali. Dan saya udah coba, kebetulan karena saya takut disuntik juga, jadi saya Sama, selalu Dok, pakai saya salep. juga, Dok. Saya juga, Dok. Jadi saya udah buktikan sendiri. Dokter aja ya. Ya, aku nyuntik nggak takut, tapi disuntik takut. ya, jadi makanya aku pakai salep itu juga dan aku udah buktikan bahkan pada saat jarum itu menusuk kulitku, aku nggak merasakan apa-apa. Jadi itu sangat membantu sekali dan anak-anak nyaman dengan itu dan akhirnya mereka jadi nggak trauma ke rumah sakit. Dan itu sebetulnya juga salah satu cara untuk membantu orang tua sebetulnya ya. Coba bayangkan kalau seandainya orang tua ngajak anaknya, yuk besok kita kontrol ya besok ya ke dokter ya gitu kan. Bayangkan kalau seandainya anak ini merasa bahwa di rumah sakit dia disakiti, itu kan pasti aduh nggak mau, aku nggak mau ya gitu kan. Nah sekarang dengan kita membuat suasana seperti itu, ya dengan mudah si anak akan yuk berangkat. Nah itu kan kita sebenarnya udah membantu orang tua juga. Betul. Seperti itu. Itu bagian dari support tadi itu ya, Dok. Betul. Dan juga kalau seandainya kita harus mengambil darah dari pinggang untuk mendapatkan darah dari apa istilahnya pabriknya darah itu, nah itu kita juga minta bantuan dari teman-teman anestesi untuk menidurkan mereka sehingga pada saat tindakan itu dilakukan mereka tidak merasakan apa-apa. Jadi itu salah satu cara yang kita berikan kepada anak-anak ini supaya mereka merasa nyaman dari rumah sakit. Dan kita juga perawat dan dokter ya istilah anak muda sekarang ya kita nggak jaim-jaim jadi kita bisa happy lah sama mereka, kita main ya seperti itu. Dan itu no pain and no scared ya itu tadi nggak boleh takut ya. Makanya kita berupaya untuk tidak menggunakan baju yang berwarna putih seperti itu karena kita tahu secara psikologis itu kalau di rumah sakit anak-anak tuh ada istilah kejiwaannya namanya white coat trauma. Jadi anak-anak tuh takut dengan jubah-jubah putih, seperti itu. Sebab ya kita tahu bahwa dokter, perawat itu identik dengan warna putih sehingga kalau mereka lihat warna putih, aduh aku mau diapain lagi nih kayak gitu kan. Jadi akhirnya mereka jadi takut ya seperti itu. Ataupun seandainya memang basic bajunya putih, ya mungkin bisa ditambah macam-macam kayak celemek kalau kita mau masak itu kan ada pakai Mickey Mouse lah apalagi anak-anak jadi fun juga kan seperti itu. Dan apa istilahnya pendekatan yang kita lakukan adalah clinical psychosocial. Jadi kita tidak hanya melakukan pendekatan secara klinis, secara medisnya saja, tapi juga secara psikologisnya. Itu makanya kenapa waktu saya di rumah sakit itu saya ada waktu bersama bermain dengan anak-anak. Jadi pagi-pagi itu anak-anak udah excited kayak mau sekolah gitu. Aku mau mandi. Udah datang dokter Edi nih gitu ya. Jadi aku mau mandi mah aku kerjasama dengan relawan-relawan seperti itu. Dan relawan-relawan itulah yang membuat program buat anak-anak ini gitu ya. Nah, jadi kita punya ruang bermain istilahnya di Bangsal. Jadi mereka jam 8, jam 9 dijemput sama relawannya dari kamarnya, mereka main di situ. Itu ada aktivitas menggambar, mewarnai, games, apalah semuanya ya. Nah, sementara mereka di sana itu orang tua kita kasih waktu supaya mereka juga punya me time. Me time bagi orang tua. Sebab bayangin jaga anak di rumah sakit itu terus terang tidak mudah dan tidak tidak nyaman juga, melelahkan pasti. Ya, malah yang menjaga itu harus lebih kuat ya, Dok. Betul, makanya kita harus pikirkan orang tuanya juga. Jangan sampai kita mikirin anaknya, orang tuanya nggak dipikirin karena kita tahu bahwa anak-anak ini ke rumah sakit kan harus dibantu sama orang tua. Kalau orang tuanya nggak nyaman juga, susah juga nanti nggak dibawa pula anaknya nanti kontrol. Kasihan lagi anaknya, nah, kayak gitu kan. Jadi kita pikirkan orang tuanya, terserah lah dia mau tidur kayak mau ke salon di depan rumah sakit kayak mau terserah pokoknya. Jam 12 mereka datang kembali jemput anaknya. Makan siang, istirahat, jam 4 main lagi. Jadi kita buat suasananya seperti di rumah, betul kayak gitu. Jadi akhirnya mereka bisa merasakan kenyamanan itu
dan membuat hati mereka sekalipun di rumah sakit tapi mereka gembira. Betul. Dan itu di kanker itu ada satu quotes yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu di kanker itu sangat amat bermakna sekali. Kenapa? Karena ada dua penelitian dari Amerika mengatakan bahwa kalau anak-anak ini mengalami stres, emotional stress, itu justru akan mereduksi atau akan mengurangi efektivitas dari obat kemoterapi yang sedang mereka jalani, seperti itu. Akhirnya, ya gara-gara stres, obat kemonya nggak terlalu bekerja, ya kankernya nggak sembuh secara optimal, seperti itu. Ya, nah itu makanya itulah salah satu yang harus kita buat suasana di rumah sakit kalau kita menangani anak-anak dengan kanker, ya kita harus Riang gembira tadi ya, riang Dok. gembira, sukacita. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Makanya gimana kita mau buat anak-anak sukacita kalau dokternya merengut-merengut, kalau ngomongnya yang itu kan kita juga ya harus ya itu makanya kalau ibu bilang dari kemarin dokter seru ya karena memang kita harus seru bagi mereka. Kalau nggak seru, ya gimana mereka apa istilahnya ya mau sukacita dan menjalankannya pengobatannya dengan pengobatannya lama dengan ikhlas juga kan, seperti itu. Makanya saya selalu ajarkan kalau kemo kamu jangan bilang ya gitu ya, jangan ya, tapi kalau kemo asik kemo lagi. Nah, kayak gitu. Jadi harus begitu ya membangun mindset anaknya, Dok ya. Jadi anak-anak juga semangat untuk kemo. Walaupun kita tahu efek kemo itu tidak menyenangkan ya, tapi ya sekarang bagaimana mereka bisa menangkap positivitas kemo itu terhadap diri mereka, sekalipun mereka tidak nyaman, tapi mereka semangat karena mereka mau sembuh. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Ya. Ini rekan kronika nih nggak terasa loh, ini udah setengah jam, Dok, kita ya. Setengah jam ya? Iya, saya udah kira 30 menit ya. Enggak ya? Jadi seru banget ya rekan ya bicara dengan Dokter Edi nih. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi, Dok, kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi baik di online maupun di offline. Ya, jadi ini mudah-mudahan bulan September gerakan kesadaran kanker pada anak ini banyak dampak-dampak baik ya, Dok ya. Dan edukasi-edukasi yang sudah dilakukan maupun pelayanan medis tadi yang luar biasa yang sudah dokter sharing ini memberikan dampak kesintasan kanker pada anak itu meningkat. Saya sangat optimis, Dokter ya. Indonesia punya dokter seperti Dokter Edi ini, ya kan, tadi asik lah gitu. Harus asik. Iya. Mudah-mudahan anak-anak juga terus semangat ya kan, terpenuhi hak-haknya ketika juga sedang dalam proses penyembuhan ya, Dok. Ya. Jadi ada sedikit closing statement aja, Dok, sedikit saja. Ya, buat teman-teman di Aceh ya, saya sekalipun anak-anak kita terkena kanker tetap semangat karena kanker itu dapat disembuhkan, tapi ingat upayakan untuk dapat ditemukan dalam kondisi atau stadium yang masih awal. Itu makanya kita harus belajar terus bagaimana mewaspadai gejala kanker pada anak dengan mengetahui gejala-gejala apa saja yang harus kita perhatikan dan segera membawanya ke dokter. Dan kalau dokter kasih perintah apa, ikuti ya, nggak usah ragu-ragu karena kita tahu bagaimana cara mengatasi kanker anak dengan baik agar anak-anak ini dapat sembuh dan dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Demikian. Terima kasih, Dokter, luar biasa. Demikian rekan kronika, kita berjumpa lagi pada podcast berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.